Gua yang vakum dalam dunia sablon selama 1 tahun, kurang lebih dari 2018 ke 2019. Gue bermain sablon. Di situ gue punya pengalaman ada 4 jenis sablon yang berbeda-beda kualitas dan ketahanannya. Di sini gue pengen bahas 4, yaitu polypack, terus DTG, DTF, sama manual. Manual ini banyak varian, ada plastisol, rubber, dan lainnya. Yang paling worth it menurut gue adalah manual. Rubber, plastisol itu paling sulit banget dihapus, paling nggak gampang dia mah, sampai bajunya kuat habis, sablonannya nggak habis. Ini gue punya satu sampel, gue beli di tahun 2015, baju dengan bermerek label Serdadu original ini. Lagi-lagi yang dia pakai Combat 24S dengan sablonannya rubber, ya kan, awet gitu. Terus gue juga punya baju, teman-teman bisa lihat, ini dari 2020 apa 2019 tahu, polyplek dia. Lihat teman-teman, bisa hancur, ya kan, tapi jauh lebih tahan lama ketimbang DTF sama DTG itu, karena di sini gue udah ngerasain semua. Jadi ini kita sharing pengalaman aja teman-teman. Sekelas Goodie Bag, gue bukan sponsor ya, nih laku-laku ya, sekelas Goodie Bag aja, entah itu Goodie Bag Alfamart, Goodie Bag Indomart, dan berbagai macam lain, dia pakai rubber manual. Sekarang banyak pembisnis yang menggunakan DTG atau DTF. Menurut gue kurang worth it, karena dia jenisnya transfer kertas gitu kan. Gue juga udah testimoni DTF sama DTG bahwa dia tuh kalau di bake clean gitu kan beberapa kali dia pasti bakal luntur, berbeda sama ini gitu, sama polypack sama manual, rubber atau plastisol. Dan bukan berarti gue jelek-jelekin DTF sama DTG ya, cuman ada batas tertentunya gitu. Kalau emang teman-teman tahu jenis kualitas yang baju sablonannya DTG, DTF, ya jangan di bake clean gitu. Cukup pakai pewangi, rendem, cukup kayak gitu aja, nggak bakal pudar gitu. Lagi-lagi kita punya tindakan yang memang harus diusahakan seperti itu kalau emang sayang bajunya. Tapi kita yang nggak bakal sempet bilangin ke tukang cuci gitu kan, atau ke yang lain bahwa jangan direndam, jangan di bake clean, yang pasti bakal susah. Tapi ada jenis DTF yang kualitasnya juga memang bagus, tapi lagi-lagi sampai saat ini gue masih belum nemuin gitu DTF sama DTG itu nggak luntur, belum pernah nemuin. Tapi anaknya DTG dan DTF itu ya gitu, dia bisa cetak kaos satuan. Yang namanya manual itu nggak bisa cetak satuan, dia membutuhkan film ya, print film sewarna atau 2 warna. Ketika dia nyetak satu ya rugi di film, rugi di tinta ya. Sekali gesrut aja dia minimal banget dituangin setengah kilo ya, atau seperapatnya gitu. Artinya memakan banyak. Seperapat dia bisa jadi selusin atau 2 lusin, bahkan lebih, tergantung dari jenis media yang dicetaknya, berapa lebarnya. Nah kalau ini polyplek bisa satuan tapi nggak bisa gradasi gitu, nggak bisa separasi ya gitu, full color warna foto nggak bisa dia. Bisa, paling bisa banget pakai tinta art paper gitu, tinta Sublime, pakai jenis transfer paper. Tapi lagi-lagi itu luntur juga teman-teman, karena gue udah nyobain pakai tinta art paper, tinta Sublime dengan jenis transfer paper, luntur, bener-bener luntur, karena emang kena bake clean berkali-kali. Polyplek ini menurut gua worth it. Kenapa bisa gua bilang worth it? Dia adeknya lah dari manual, plastisol atau rubber. Lihat aja sampai begini ya, kalau kita sobek ini bajunya yang bakal kalah. Tapi lagi-lagi dia ini nggak bisa multitask gitu, nyetak banyak sekaligus nggak bisa, dia bisanya satuan. Andai pun bisa banyak sekaligus, kedodoran cuttingnya, harus membutuhkan ekstra khusus waktunya. Beda sama sablon manual, seret karena jenis dia tuh emang dipakai untuk kayak undangan ya kan, cetak undangan, goodie bag, segala macam lainnya. Tapi terobosan sekarang udah ada mesin sablon manual pakai mesin, gesrutan tetap sebutannya manual tapi pakai mesin. Kayaknya itu aja sharing kali ini ya, semoga bermanfaat teman-teman.